Perubahan iklim atau climate change nyata terjadi dan mempengaruhi keadaan bumi. Iklim bumi selalu berubah, ada kalanya iklim bumi menjadi lebih hangat dari sekarang, ada kalanya udara menjadi lebih dingin. Waktu-waktu ini bisa berlangsung selama ribuan atau jutaan tahun. Orang yang mempelajari bumi melihat bahwa iklim bumi menjadi semakin hangat. Suhu bumi telah naik sekitar 2 derajat Fahrenheit dalam 100 tahun terakhir ini. Memang tidak terlihat banyak, tapi perubahan kecil pada suhu bumi bisa berdampak besar. Dampak dari perubahan iklim sedang terjadi sekarang. Dampak ini melampaui peningkatan suhu yang memengaruhi ekosistem dan komoditas seluruh dunia. Berikut beberapa aspek yang terpengaruh oleh perubahan iklim. Kebutuhan air. Perubahan sumber daya air dapat berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Di beberapa daerah, kekeringan merupakan faktor penting yang mempengaruhi masyarakat. Di negara bagian timur laut, frekuensi hujan lebat telah meningkat, dan di banyak daerah lain, banjir dan masalah kualitas air cenderung lebih buruk karena perubahan iklim. Makanan. Pasokan makanan kita bergantung pada kondisi iklim dan cuaca. Meskipun praktik pertanian dapat beradaptasi, perubahan seperti peningkatan suhu, tekanan air, penyakit, dan cuaca ekstrem menciptakan tantangan bagi petani dan peternak yang meletakkan makanan di atas meja kita. Kesehatan. Kesehatan manusia rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan lingkungan diperkirakan akan menyebabkan lebih banyak tekanan panas, peningkatan penyakit yang ditularkan melalui air, kualitas udara yang buruk, dan penyakit yang ditularkan oleh serangga dan nyamuk mengerat. Peristiwa cuaca ekstrem dapat menambah banyak dari ancaman kesehatan ini. Lingkungan. Yang pertama, ekosistem juga dipengaruhi perubahan iklim. Habitat sedang diubah. Waktu kejadian seperti berbunga dan bertelur bergeser, dan spesies mengubah wilayah jelajahnya. Kedua, karena gelombang panas jadi sangat lama, menyebabkan kekeringan dan kebakaran liar di beberapa tempat. Ketiga, perubahan juga terjadi pada lautan. Lautan menyerap sekitar 30% karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer dari pembakaran bahan bakar fosil. Akibatnya, laut menjadi lebih asam yang mana mengaruhi kehidupan laut. Naiknya permukaan laut karena ekspansi thermal dan mencairnya lapisan es dan gletser di daratan membuat daerah pesisir berisiko lebih besar mengalami erosi dan gelombang badai. Jika dibiarkan terus-menerus dan tidak ada aksi pencegahan atau penanganan, hal yang akan terjadi pada bumi antara lain yaitu pertama ada kekeringan. Konsekuensi dari pemanasan global sangat terasa jelas bagi seluruh orang di dunia. Tentu saja, tidak semua bagian bumi berada dalam bahaya, karena yang terdampak parah adalah sebagian besar wilayah di belahan bumi selatan. Secara umum, para ilmuwan mengatakan bahwa jumlah air tawar di dunia akan semakin berkurang. Lalu selanjutnya, ikan di lautan akan semakin berkurang. Kenaikan suhu di bumi akan berdampak negatif pada makhluk hidup di laut. Karena perubahan iklim, jumlah tempat berenang ikan-ikan kian berkurang. Akan semakin sulit bagi mereka untuk menemukan makanan. Bahkan, kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius bisa menyebabkan kematian hingga 80% terumbu karang. Sedangkan, peningkatan 1 derajat Celcius bisa membunuh semuanya. Selanjutnya, terjadinya panen yang buruk. Ini bukan hanya tentang jumlah buah dan sayur yang berkurang karena kekeringan, namun kualitas makanan yang menurun secara dramatis akibat pemanasan global. Emisi karbon dioksida atau CO2 yang jumlahnya kian meningkat membuat tanaman tumbuh lebih cepat, sehingga tumbuh-tumbuhan tidak akan cukup untuk mengembangkan banyak mikroelemen. Jadi, kemungkinan akan ada banyak buah dan sayuran yang mengandung lebih sedikit protein, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk kesehatan tubuh manusia. Dan akan sering terjadi bencana alam seperti topan dan badai salju. Hujan lebat dan banjir bukan satu-satunya masalah terparah akibat pemanasan global. Dunia harus mempersiapkan diri sebelum topan dan badai salju menerjang. Bencana ini membuat kehidupan di bumi menjadi tidak hanya kurang nyaman tetapi juga lebih berbahaya. Hai, kalian pasti bertanya-tanya tentang bagaimana penanganan dari perubahan iklim. Lalu, sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan? Berikut cara penanganan perubahan iklim yang bisa kita lakukan. Pertama, dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Hal ini bisa kita lakukan dengan beralih menggunakan kendaraan umum seperti MRT, KRL, LRT, dan bus umum. Kedua, mengurangi penggunaan listrik yang berlebihan dengan mematikan lampu pada siang hari, mengurangi penggunaan AC, dan mematikan alat elektronik lain yang kurang diperlukan. Ketiga, mengurangi penggunaan plastik sebagai kemasan utama. Seperti yang kita ketahui, plastik membutuhkan waktu urai yang sangat lama.
dan penggunaannya kini sudah berlebihan. Sehingga sampah plastik kini semakin memenuhi bumi. Mulailah dengan membawa tempat minum sendiri sebagai pengganti minuman kemasan plastik dan tas belanja kain sebagai pengganti kantong plastik. Keempat, mulailah beralih dengan sumber energi terperbaharukan, yaitu dengan mengganti sumber energi dari bahan bakar fosil yang menghasilkan polusi dengan bahan bakar alternatif seperti panel surya, listrik tenaga angin, listrik tenaga air yang tidak akan habis dan yang terpenting bebas dari polusi. Selanjutnya, ada beberapa hal yang bisa dijadikan solusi dalam hal perubahan iklim di dunia. Pertama, dengan melakukan penghijauan di masing-masing rumah setiap individu, setidaknya hal kecil ini dapat membantu dan mencegah memburuknya perubahan iklim di dunia. Dan yang kedua, melakukan penanaman hutan dalam skala yang besar, karena hutan merupakan jantung kehidupan bagi setiap negara dan dunia yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap pencegahan dan pengurangan dari dampak buruk kondisi bumi saat ini.